wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan materi tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama yang ingin saya jelaskan adalah konsep atau pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Teman-teman pasti tahu apa itu ideologi. Ya, benar sekali. Ideologi diambil dari istilah Yunani yang berasal dari dua suku kata. Kata yang pertama itu ide yang artinya gagasan, kemudian kata yang kedua ada logos yang berarti ilmu. Sehingga secara etimologis ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide pemikiran dasar. Adapun ideologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat didefinisikan sebagai cara berpikir seseorang atau sekelompok orang yang dijadikan sistem untuk berpendapat kemudian memberikan pedoman ataupun arahan bagi kelangsungan hidup. Ideologi di dunia sendiri terbagi menjadi 8 macam teman-teman, yaitu diantaranya ada ideologi liberalisme, komunisme, sosialisme, nasionalisme, anarkisme, feminisme, marxisme, dan yang terakhir ada ideologi demokratisme. Nah, ideologi demokratisme inilah yang dianut oleh bangsa Indonesia, di mana demokratis itu adalah kedudukan tertinggi yang dipegang oleh rakyat. Alasan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan pandangan hidup dan kepribadian bangsa yang nilai-nilainya bersifat nasional yang mendasari kebudayaan dan perwujudan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam Pancasila juga terdapat pola hidup yang berdasarkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian sehingga dapat meminimalisir perpecahan dalam kehidupan berbangsa. Dalam Pancasila juga terdapat peraturan yang berlaku untuk semua pihak tanpa terkecuali sehingga dapat mengurangi diskriminatif atau perbedaan dengan siapapun. Nah, dalam Pancasila juga memberikan arah tentang hukum yang menciptakan negara yang baik yang berdasarkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan nilai keadilan. Jika seluruh bangsa Indonesia memahami dan memakai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka akan tercipta rasa tolong-menolong, toleransi, dan menghargai sesama dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pemerintah sebagai penyelenggara negara diharapkan mampu lebih mengerti dan memahami nilai-nilai yang terkandung di Pancasila dan menerapkannya di setiap tindakan yang dilakukan. Nah, contohnya saja itu yang bekerja sebagai petugas pajak. Nah, seharusnya mereka harus menjunjung tinggi itu keadilan, kejujuran, dan nilai-nilai lain yang terkandung di dalam Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila tidak mengenal siapapun itu dan berlaku untuk semua pihak, terutama terhadap pemerintah yang akan menjadi contoh bagi warga negara sendiri serta contoh bagi negara lain. Itu semuanya sudah terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea keempat yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sumber historis Pancasila sebagai ideologi negara. 1. Masa pemerintahan Soekarno. Pada masa Presiden Soekarno, Pancasila ditegaskan sebagai pemersatu bangsa. Yang kedua, masa pemerintahan Soeharto. Pada masa pemerintahan Soeharto, Pancasila dijadikan sebagai asas tunggal bagi organisasi politik dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga, Pancasila dalam masa pemerintahan Presiden Habibie. Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto yang mundur pada tanggal 21 Mei 1994. Yang ketiga, Pancasila sebagai pemerintahan Abdurrahman Wahid. Pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid muncul wacana tentang penghapusan TAP nomor 25. Yang kelima, Pancasila sebagai ideologi dalam masa pemerintahan Megawati. Pada masa Megawati, Pancasila sebagai ideologi semakin kehilangan formalitasnya. Yang keenam, masa pemerintahan SBY. Pemerintahan SBY berlangsung
dalam 2 periode dapat dikatakan juga tidak terlalu memperhatikan pentingnya dengan pertarungan politik untuk memperebut kekuasaan atau meraih suara sebanyak-banyaknya. Dan yang terakhir, masa pemerintahan Jokowi. Pemerintahan dilantik menjadi presiden. Jokowi tidak membuang waktu dengan agenda reformasi ekonomi berbeda dengan pendahulunya. Kita masih berpedoman pada ideologi negara, yaitu Pancasila. Sumber sosiologis Pancasila sebagai ideologi negara. Sosiologi sendiri memiliki arti, yakni suatu cabang ilmu sosial yang mempelajari tentang hubungan dan interaksi masyarakat. Pancasila sebagai ideologi negara berakar pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Unsur-unsur yang dapat membentuk Pancasila sebagai ideologi negara yakni meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah 1. Sila ketuhanan yang Maha Esa, yakni yang dapat ditemukan dalam hal kehidupan beragama masyarakat Indonesia, yang mana dalam berbagai bentuk kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya kekuatan gaib. Seperti contohnya adalah kepercayaan animisme dan kepercayaan dinamisme. Yang kedua adalah sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dapat ditemukan dalam hal saling menghargai dan menghormati hak-hak orang lain dan juga tidak bersikap sewenang-wenang. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia, yang dapat ditemukan dalam hal solidaritas, rasa setia kawan, rasa cinta tanah air yang terwujud dalam bentuk mencintai produk dalam negeri. Dan yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dapat ditemukan dalam hal menghargai pendapat orang lain dan tidak bersewenang-wenang, dan juga semangat bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir adalah sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dapat ditemukan dalam hal sikap suka menolong, saling tenggang rasa, dan juga menjalankan gaya hidup yang sederhana dan tidak berlebihan. Sumber politis Pancasila sebagai ideologi negara. Pola pikir untuk membangun kehidupan berpolitik yang murni dilakukan dalam beberapa unsur politik yang terbentuknya Pancasila sebagai ideologi negara, yaitu diantaranya yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa yaitu membahas atau mewujudkan bentuk semangat toleransi antar umat beragama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mewujudkan penghargaan kepada pelaksanaan hak asasi manusia yang ada di seluruh Indonesia. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia, yaitu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok ataupun golongan. Yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mewujudkan serta mendahulukan pengambilan keputusan yang berdasarkan musyawarat dan mufakat. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu mewujudkan dalam bentuk tindakan yang tidak menyalahgunakan kekuasaan. Dinamika pendidikan Pancasila. Dalam penerapan atau pelaksanaannya, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut. Apabila ditelusuri secara historis, upaya pembudayaan atau pewarisan nilai-nilai Pancasila telah secara konsisten dilakukan sejak awal kemerdekaan hingga sekarang. Namun bentuk dan intensitasnya berbeda-beda dari zaman ke zaman. Dalam rangka mengintensifkan kembali pembudayaan nilai-nilai Pancasila kepada generasi penerus bangsa melalui pendidikan tinggi, pencinta negara proklamasi, baik elemen masyarakat, perguruan tinggi maupun instansi pemerintah melakukan berbagai langkah, antara lain menggerakkan seminar-seminar yang membahas tentang pentingnya membudayakan Pancasila melalui pendidikan, khususnya dalam hal ini melalui pendidikan tinggi. Di beberapa kementerian, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional dilakukan seminar dan salah satu outputnya adalah terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914
E-T-2011 pada tanggal 30 Juni 2011 perihal penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Dalam surat edaran tersebut, Dirjen Dikti merekomendasikan agar pendidikan Pancasila dilakukan di perguruan tinggi minimal 2 SKS secara terpisah atau dilaksanakan bersama dalam mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dengan nama Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN) dengan bobot minimal 3 SKS. Penguatan keberadaan mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 dan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dimuat dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik dan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Dengan demikian, pembuatan undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara. Unsur-unsur yang mempengaruhi tantangan Pancasila sebagai ideologi negara meliputi faktor eksternal dan faktor internal. Adapun faktor eksternal meliputi 1. Pertarungan ideologis antara negara-negara superpower antara Amerika Serikat dan Uni Soviet antara 1945 sampai 1990 yang berakhir dengan bubarnya negara Soviet sehingga Amerika menjadi satu-satunya negara superpower. 2. Menguatnya isi kebudayaan global yang ditandai dengan masuknya berbagai ideologi asing dalam kehidupan berbangsa dan bernegara karena keterbukaan informasi. 3. Meningkatnya kebutuhan dunia sebagai akibat pertambahan penduduk dan kemajuan teknologi sehingga terjadi eksploitasi terhadap sumber daya alam secara masif. Adapun faktor internal meliputi 1. Pergantian rezim yang berkuasa melahirkan kebijakan politik yang berorientasi kepada kepentingan kelompok atau partai sehingga ideologi Pancasila sering terabaikan. 2. Penyalahgunaan kekuasaan atau korupsi mengakibatkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa sehingga kepercayaan terhadap ideologi menurun drastis. Rangkuman tentang pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntun moral dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, sehingga ancaman berupa penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis.